Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pemirsa. Sekarang saya akan bicara masalah banjir di mana-mana. Oke, kalau kita bicara banjir, itu seluruh dunia, yang namanya banjir itu tetap saja ada. Namun demikian, kita bisa mencegahnya, ya. Paling tidak kalau di Indonesia ini untuk mengatasi banjir adalah kita harus menerapkan yang namanya K3. Apa itu? Kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kebersihan lingkungan hidup. Nah, itu yang paling penting ya. Indonesia ini dalam hal K3 itu adalah sangat darurat. Mau tahu buktinya? Wamen tenaga kerja yang kena OTT itu dia terlibat dengan masalah sertifikasi K3. Berarti K3 ini ada cuannya loh ya, ada cuannya. Tidak percaya silakan di Google cari posisi untuk K3 officer itu apa saja. Ya, saya akan tanya. Paling tidak untuk posisi K3 officer atau kita namakan K3 K3 pemula gitu ya. Itu gajinya lumayan, di atas 7 juta loh. Ya, apalagi kalau kita bersertifikat gitu ya. Artinya bersertifikat baru lulus itu bekerja itu insya Allah gajinya di atas yang namanya UMR. Kalau UMR kan paling besar itu kan sekitar 5 jutaan di Jabodetabek dari Sabang sampai Merauke ya. Saya tidak mengupdate berapa kira-kira UMR yang terbesar di Indonesia ini. Insya Allah yang saya tahu tuh di sekitar Jabodetabek karena kan kota besar ya, seperti itu. Nah, kalau K3 ini kita terapkan ya, Pemda wabil khusus yang kita sorot itu adalah masalah Bali, Denpasar. Itu menurut saya pernah ke sana beberapa bulan yang lalu. Memang, mohon maaf, tidak mencerminkan daerah tujuan wisata. Karena tidak bersih, tidak nyaman, dibandingkan dengan Jawa Timur, mohon maaf ya, Pak Pemda, beli Pemda yang ada di Bali, itu jauh beda. Karena kebersihan itu coba saja diperhatikan di Jawa Timur. Dari seluruh Jawa yang saya perhatikan, alhamdulillah Jawa Timur ini lumayan bagus. Masyarakatnya itu tertib tentang menjaga kebersihan lingkungan hidup. Nah, untuk K3 saya mempunyai vocational training itu di sini. Ya. Ada juga ISO. Nah, K3 itu adalah jembatan awal kita untuk kalau kita bicara korporasi untuk menjadikan bahwa korporasi kita itu menuju ke ISO, International Standard Organization, ya. Nah, apabila Indonesia ini dari pusat sampai ke daerah-daerah itu menerapkan K3 itu di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saja nih ya, kehidupan sehari-hari di rumah tangga saja. K3 rumah tangga. Kita perhatikan bagaimana kompor gas kita itu, dia diperhatikan masalah regulatornya. Bagaimana cara memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Di rumah, paling tidak di dapur ada yang namanya fire extinguisher. Apa itu namanya? Itu obat api, semprot api itu kalau kita namakan ya. APK, alat pemadam kebakaran. Seperti itu. Lantas itu yang paling penting ya. Lantas selanjutnya adalah tempat sampah itu dipisah. Ada merah, kuning, hijau, dan juga kalau bisa ada yang hitam. Hitam itu limbah beracun. Yang merah itu seperti barang-barang yang berbahaya. Nah, seperti itu saja, dipilah-pilah. Seperti kalau kita lihat di pom bensin itu ya, sudah lumayan ya. Terutama di pom bensin, saya unjuk gigi ya tentang Pertamina. Tapi Pertamina masih kalah loh dengan Shell maupun mohon maaf, saya sebut nama institusi ya, tidak apa-apa. Shell bagus, Petronas juga bagus, ya, Petronas juga bagus. Nah, Pertamina sebenarnya masih kalah dari dua institusi tersebut. Nah, K3 itu luar biasa, ya. Lingkungannya itu lantas di pom bensin tersebut itu ada
ada taman, ada bunga-bunga seperti itu ya, dan ada arah di sini mau evakuasi, lantas di sini untuk apa namanya berkumpul apabila terjadi kecelakaan. Nah, kembali lagi ke rumah tangga ya. Rumah tangga untuk hal masalah K3 itu di rumah sekeliling kita seperti itu. Lantas selanjutnya stop kontak, jangan bertumpuk-tumpuk, jangan 2, 3 sampai 4 begitu, itu bahaya karena menimbulkan panas akan terjadi api kebakaran seperti itu. Lantas yang paling penting lagi apa? Untuk K3 diri kita. Apa itu? Menjaga obesitas. Nah, menjaga obesitas itu paling perbuatan yang minimal. Misalnya kita mencegah, kalau sudah manula seperti saya, mengurangi makan nasi, tidak minum es, tidak minum soft drink, tidak merokok. Itu K3 diri sendiri. Kesehatan, tadi kan prinsipnya K3 adalah kesehatan, keselamatan, keamanan, kebersihan lingkungan hidup. Ya, itu tadi masuk dalam hal kategori kesehatan kita. Lantas selanjutnya adalah tentang apa lagi? Ya untuk mencegah obesitas itu banyak. Obesitas itu apabila kita terlalu banyak makan karbohidrat, nanti di sini jadi gemoy ya. Jadi gemoy. Saya alhamdulillah tidak ya. Tidak, ya memang saya agak sedikit berat karena ya 81 kilo dengan tinggi badan 169 ya. Itu memang harus, dulu waktu masih bujangan berat saya 65 ya. 65. Nah, kalau sekarang paling tidak mungkin bisa diturunkan 75 atau 70 itu sangat ideal, bagus itu ya. Nah itu, jadi obesitas itu bukan berarti, kita mencegah obesitas itu bukan berarti mengirit, bukan. Itu adalah salah satu program K3 untuk diri kita sendiri. Nah ya, seperti itulah kira-kira. Kalau kita mau bicara panjang, bisa DM ke saya langsung, kita akan diskusi tentang K3. Di perusahaan oil company, itu kalau berbicara masalah project, ya, apa yang kita mau eksekusi, itu yang dibicara dulu, yang dibahas dulu adalah 30% itu masalah K3. Apa itu yang dibahas? Satu, masalah sertifikasi tool dan equipment. Nomor 2, seperti sertifikasi karyawan yang bekerja. Nomor 3, permit. Nomor 4, gambar. Lantas kelengkapan dari gambar itu ya. Termasuk kalau di pekerjaan perpipaan itu nanti ada namanya PNID, ada namanya isometrik, ada namanya location, terus ada namanya section depan, kiri, kanan, dan belakang itu. Termasuk juga dilampirkan tentang spesifikasi ya. Lantas daftar peralatan, daftar equipment, material dan sebagainya itu didata. Itu adalah program K3. Selanjutnya kita disuruh membuat yang namanya HSE plan ya, K3 plan, atas K3 project plan. Itu beda. K3 plan dengan K3 project plan itu beda, karena K3 plan itu untuk korporasi, K3 untuk eksekusi plan itu untuk fabrikasi, untuk installation, atau maupun apa saja termasuk maintenance segala macam. Yang penting mengeksekusi barang, mengeksekusi project, maksudnya pekerjaan. Seperti itulah kira-kira. Nah, untuk masalah K3 ini sekian saja dulu dari saya, karena kesimpulannya seperti itu ya, K3 itu. Jadi dari diri kita sendiri, di rumah kita sendiri. Nah, kalau untuk lingkungan yang di luar, seperti kita bicarakan masalah Denpasar, Bali itu, yang paling penting adalah normalisasi saluran air. Buang sampah di tempatnya. Bongkar semua bangunan di pinggir jalan yang tidak ber-EMB. Itu adalah salah satu program K3 yang sangat tepat. Sehingga apa yang seperti dilakukan di puncak, kiri kanan puncak itu naik ke atas, semua bangunan yang itu saja ya, yang di kiri kanan itu, yang tidak ada IMB-nya, dibongkar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.